Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Nanti yang namanya dipanggil, silakan angkat tangan ya. Olivia hadir. Hadir. Rahma hadir. Arjuna hadir. Imam hadir. Putra hadir. Michelle hadir. Nida hadir. Dewi Ruli hadir. Wi hadir. Indah hadir. Deta hadir. Paresa hadir. Yuanita hadir. Serla hadir. Serli hadir. Dila hadir. Dila hadir juga. Ija, Akbar, Lutfi, Kamil hadir. Kamil sakit juga. Oke, jadi ada 3 orang yang tidak masuk sakit semua. Untuk kalian yang sudah hadir dan datang, tolong dijaga kesehatannya karena kesehatan itu sangat perlu, sangat penting buat kalian supaya kalian bisa mengikuti pelajaran ya. Oke, untuk pelajaran kali ini Bu Desi akan menerangkan tentang otot pada manusia. Sebelum dimulai, Ibu akan menampilkan kompetensi dasar sama IPK yang harus kalian capai. Untuk kompetensi dasarnya 3.5, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Untuk yang tadi 4.5 pengetahuan, menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Kemudian Ibu terlebih dahulu akan bertanya kepada kalian. Pelajaran kemarin yang lalu kalian mempelajari tentang rangka, ya kan? Apakah fungsi dari rangka? Sebagai alat pasif. Sudah paham ya kalau rangka kemarin sebagai alat gerak pasif. Kemudian apakah yang berperan sebagai alat gerak aktif? Jadi kita akan mempelajari lebih lanjut tentang otot sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tolong dicatat untuk tujuan pembelajaran supaya kalian bisa mengetahui materi apa yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning dan mengamati video dan PPT, peserta didik dapat menganalisis macam-macam otot dengan benar. Jadi nanti kalian dapat menganalisis macam-macam otot yang ada pada tubuh manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis mekanisme dan sifat kerja otot dengan tepat. Ada 2 ya, sudah ditulis anak-anak? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Jadi nanti untuk pembelajaran hari ini Bu Desi akan menampilkan video yang ada di depan tentang masalah yang akan kalian kerjakan nanti di LKPD. Kemudian nanti Bu Desi akan menilai dengan 3 cara. Yang pertama tes kognitif. Nanti di akhir pembelajaran kalian akan dikasih tes berupa kuisis. Kemudian yang kedua tes afektif, sikap kalian pada saat kalian melakukan diskusi. Yang ketiga tes psikomotorik, yang pada saat kalian melakukan presentasi. Jadi ada 3 nilai nanti yang dinilai di pelajaran kali ini. Paham ya? Oke, silahkan kalian amati video yang ada di depan. Nanti silahkan kalian analisis video apa yang sudah ditampilkan. Silahkan kalian amati terlebih dahulu. Kelihatan? Benar ya. Halo, apa kabar sahabat siswa lain dunia? Saya sahabat yang Silakan diamati videonya. Umumnya gak bisa dibilang kalau itu kembali ya sahabat. Tapi ternyata ada yang bisa memodali dari tersebut berbeda dengan sebelumnya. Kalau tahu kan gimana caranya? Ya sahabat ini ada 4 reaksi wajib dibuat kembali.
aku sedikit kita bahas lebih lanjut. Bagi sahabat itu subscribe dan tekan tombol yang di bawah ya. Terus juga tekan loncengnya biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi lainnya dari sisi lain dunia. Gurita. Gimana jadinya ya sahabat kalau siput yang siap disangka tiba-tiba bergerak dan hidup kembali. Dan seperti gurita yang satu ini. Dilansir dari news.com, seseorang telah membuat video yang memperlihatkan gurita yang telah matang disajikan dalam batu seketika bergerak kembali setelah disiram dengan kecap asin. Letakkan letakkan gurita ini melihat hingga beberapa kali dan tentu saja membuatnya seperti dikendali. Biasanya hal ini disebabkan karena kandungan garam yang ada di dalam kecap asin sahabat. Nah, garam-garam ini mempunyai kekuatan yang dapat merangsang otot-otot pada letakkan gurita, sehingga ia bisa bergerak dan tampak seperti hidup kembali. Belum. Ada lagi sahabat yang sudah mati dan berhenti tapi masih bisa bergerak sendiri loh. Dilansir dari liputan6.com, seorang pengguna Reddit bernama Sepingin menunjukkan burung yang telah dikuliti tapi bergerak kembali setelah ditaruh di darat. Burung tersebut ditempatkan di atas pemanggang di sebuah restoran lalu ditaruh di darat sahabat. Burung pun langsung bereaksi karena ia yang ada pada darat. Nah, lihat aja nih burung melihat meskipun dengan kondisi tanpa kepala. Beberapa orang juga berpendapat kalau burung melihat sebagai refleks dari panasnya pemanggang. Tapi kepala burung kan telah dipotong, sehingga seharusnya sih tidak merasakan sakit lagi ya. Kaki katak menari. Dan hal itu juga terjadi pada daging hewan yang satu ini sahabat. Inilah kaki katak yang sudah dikuliti dan siap untuk digoreng. Dengan kondisi kulit yang sudah terlepas dari badannya dan bahkan sudah diletakkan di atas piring, kemudian ditaruh garam di atasnya. Dalam kemudian kaki-kaki katak tersebut menunjukkan reaksinya. Lihat aja tuh sahabat, kaki katak bergerak-gerak sendiri, layaknya seperti sedang menari. Pergerakan kaki katak ini sendiri juga disebabkan oleh ion dulu yang mengakibatkan otot-ototnya berkontraksi, bahkan bisa ditelan sendiri kaki katak bergerak dalam waktu yang cukup lama. Wah, benar-benar kayak menari ya sahabat. Daging betul. Apakah kamu pernah melihat daging yang sudah dipotong dan siap dimasak tapi masih bisa bergerak sendiri? Nah, dalam video ini terlihat daging yang sudah dipotong-potong itu ditaburi dengan garam dan hasilnya seperti ini sahabat. Daging seperti meletup-letup layaknya air yang mendidih. Ternyata fenomena seperti ini memang seringkali terjadi pada daging segar atau baru dipotong. Dilansir dari youtube.com, daging-daging yang sudah dipotong tapi masih bisa bergerak adalah karena disebabkan ujung syaraf yang masih aktif dan menyebabkan otot saraf bergerak. Selain itu, garam juga bisa menjadi pemicu atau memancing otot-otot syaraf yang belum mati karena ia terlium dalam garam. Walah, jadi gitu ya sahabat. Ternyata dengan menggunakan garam saja bisa membuat daging bergerak kembali ya. Baru tahu nih. Ya sahabat, itu beberapa reaksi unik daging bergerak kembali. Dan bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa komentar di bawah ya. Sudah ya, videonya sudah kalian amati? Coba. Dari video yang kalian amati tadi, apa sajakah yang kalian amati? Yang pertama, daging apa saja tadi yang bergerak? Kemudian apa lagi? Kemudian ada kakak. Tadi hewannya sudah mati apa masih hidup? Mati. Tapi hewannya masih bisa bergerak. Kenapa hewannya yang sudah mati masih dapat bergerak? Karena tadi ada apa? Dikasih apa? Dikasih garam. Ya, baik. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, Ibu
dibagi secara heterogen, silakan berkumpul di kelompok masing-masing. Ibu akan bagi LKPD-nya. Untuk diskusinya ada 30 menit, nanti kalian langsung presentasi. Kelompok satu. Untuk waktu diskusinya 30 menit, nanti setiap kelompok maju untuk presentasi menyajikan hasil diskusi masing-masing setiap kelompok. Silakan kalian diskusi. Kalian bisa melakukan kajian literatur dengan membuka buku paket atau mencari di internet juga boleh. Silakan kalian mencari jawaban yang ada di LKPD. Cari semua jawabannya. Kalau ada yang kurang jelas tentang soalnya, kurang jelas? Gimana? Udah jelas? Udah kan semua?
kelompok 4. Waktunya kurang 20 menit lagi ya untuk diskusi. Ayo jangan lupa untuk kajian literatur dibuka buku paketnya. Dicari jawabannya, kalian bisa cari di internet juga. Setiap kelompok semua ikut bekerja sama mencari jawaban. Jangan sampai cuma satu orang yang bekerja, yang lainnya ngobrol. Karena semua ikut nilai. Gimana kelompok 3? Kelompok 3 gimana? Cari masih belum selesai. Belum lagi. Kelompok 2 gimana? Kelompok 2 sudah selesai? Habis lagi ya. Cari lagi. Kelompok 1? Kelompok 1 aman? Aman. Semangat? Semangat. Semangat 45. 1 aman? Hati aman? Semangat 45. Kelompok 4? Gimana kelompok 4?
Ada suatu restoran terkenal di Jepang, banyak wisatawan yang datang ke sana. Berbagai orang ingin menikmati makanan yang ada di sana. Tidak hanya warga lokasi, tetapi juga warga mancanegara. Andi merupakan wisatawan yang berasal dari Indonesia, dan dia tertarik untuk mencoba makanan yang ada di restoran tersebut. Setelah melihat menu yang ada, dia memesan menu sashimi gurita. Dan dihidangkan, Andi menyiram kecap asin. Andi sangat kaget karena gurita masih bergerak. Mengapa hal ini dapat terjadi? Pada saat kecap asin dituangkan ke dalam Yang keras. gurita, Yang belakang dengar apa tidak, Rek? pada saat kecap asin dituangkan ke dalam gurita, gurita akan bergerak seperti ini kembali. Hal ini disebabkan karena ada respon otomatis karena gurita saat terpapar natrium klorida atau garam yang ada di kecap asin. Gurita yang baru dipotong kotaknya yang sudah matang tapi sel-sel kotaknya masih mati. Disinilah terdapat dorongan listrik. Oke, jadi dari kelompok 1 tadi ada wisatawan yang datang ke Jepang, ya kan, Andi. Kemudian Andi membeli makanan berupa sashimi. Biasanya kan nggak dimasak dulu. Kemudian sashiminya berupa gurita ya. Iya. Kan sudah mati kan itu hewannya yang mau dimakan. Kemudian dikasih kecap asin. Guritanya bergerak kembali. Dari kelompok 1 tadi gimana jawabannya? Karena apa jawabannya? Karena respon otomatis dari gurita saat terpapar natrium klorida atau garam yang ada di kecap asin, gurita yang baru dipotong kotaknya sudah mati tetapi dalam kotaknya masih belum mati. Nah, karena tadi kan masih ada sel-sel di otot yang belum mati karena adanya NaCl. Apa itu NaCl? Garam tadi ya, kecap asin ya, kecap asin yang masih mempunyai kandungan garam. Oke, dari kelompok 1 masih ada yang mau dipresentasikan? Masih. Untuk sesi pertanyaan, berarti nanti setelah presentasi kelompok 1 selesai, pertanyaannya akan dibuka. Berdasarkan bentuk ukuran dan cara kerjanya otot manusia dibedakan tiga macam. Ayo. Otot manusia dibagi menjadi tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mekanisme kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu kontraksi dan relaksasi. Sifat kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu antagonis dan sinergis. Baik, dari kelompok lain apa ada yang ditanyakan? Ada. Dari kelompok angkat tangan dulu yang mau tanya. Kelompok 3 dulu. Dicatat, silakan dicatat pertanyaannya, dicatat. Dicatat pertanyaannya dari kelompok 3. Mana? Kelompok 3. Terletak di mana saja otot rangka, otot jantung, dan otot polos? Ayo diskusi terlebih dahulu. Baik, dari pertanyaan saya akan menjawab. Rangka melekat di rangka, polos, otot polos berada di uterus, otot jantung berada di dinding jantung. Apakah ada ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Ada. Ada. Ya. Bagaimana cara kerja dari otot jantung? Baik,
Didiskusikan terlebih dahulu pertanyaannya. Diskusi kelompok terlebih dahulu. Semua diskusi ya, diskusi kelompok. Jawabannya apa? Kelompok lain sudah selesai semua ini diskusinya? Sudah. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 4. Otot jantung bekerja secara tidak sadar. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Kelompok tadi yang tanya kelompok berapa? 4. Gimana kelompok 4? Cukup. Cukup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2. Silakan bertanya untuk kelompok 2. Apakah perbedaan spesifik antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung? Apakah perbedaan spesifik antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung? Untuk otot rangka itu sama dengan otot lurik. Sama saja, lurik sama rangka. Ayo dicari dulu. Ayo, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. kelompok 2. Kelompok berapa tadi tanya? Kelompok 2 diperhatikan. Otot polos satu intisal letak di tengah. Otot lurik banyak intisal tepi. Otot jantung banyak intisal di tengah. Baik, sekian pertanyaan. Gimana untuk kelompok 4? Kelompok 2. Oh, baik. Tadi pertanyaannya dari kelompok pertama tadi kelompok berapa? 3. Kelompok 3 tadi bertanya gimana? Kelompok 3 tadi bertanya gimana? Terletak di mana otot rangka, otot jantung, dan otot polos? Letak ya, letak otot rangka, otot jantung, otot polos. Tadi letaknya ada di mana kalau otot jantung? Di dinding jantung. Di dinding jantung. Kemudian otot polos? Uterus. Otot duri atau rangka? Melekat di rangka. Melekat di rangka. Oke, jadi ada 3 jenis otot ya tadi ya. Ada otot duri, otot rangka, otot jantung sama letak-letaknya sudah sangat tepat. Kelompok 1, otot jantung letaknya di jantung, otot polos contohnya di dinding uterus, kemudian otot rangka melekat di rangka. Kemudian pertanyaan dari kelompok 4 tadi apa? Cara kerja dari otot jantung. Bagaimanakah cara kerja dari otot jantung? Sadar apa tidak sadar? Tidak sadar. Bayangkan kalau kalian misalkan jantungnya itu diperintah secara sadar, gimana kira-kira? Misalnya kalian tidur, tapi kalian lupa tidak memerintah jantung untuk bekerja, kira-kira apa yang terjadi? Mati. Jantungnya bekerja apa tidak? Tidak. Kalau tidak bekerja kemudian gimana? Mati. Berarti kalian harus bersyukur atas nikmat karunia dari Tuhan Allah SWT. Kalian masih dikasihkan sedemikian rupa. Ada otot jantung kerjanya secara tidak sadar. Ya, semua itu ciptaan dari Allah itu sangat sempurna. Oke, jadi selanjutnya tadi untuk kelompok berapa? 2 tadi tanya apa? Apakah perbedaan spesifik antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung? Perbedaan spesifik antara otot rangka, polos, dan jantung tadi apa? Perbedaannya?
banyak intisal tepi. Jantung banyak intisal di tengah. Dari letak inti selnya, ya ada yang inti selnya jumlahnya 1, ada yang jumlahnya banyak, ada yang letaknya di tengah, ada yang letaknya di tepi. Jadi perbedaannya itu ya dari selnya. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 presentasinya sudah sangat bagus, bisa diakhiri untuk presentasi kali ini. Baik, kami dari kelompok 1 mengakhiri presentasi kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya yang mempresentasikan duluan kelompok berapa? 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh teman-teman. Mekanisme kerja otot dibagi menjadi 2, yaitu kontraksi dan relaksasi. Otot bekerja dengan cara Yang belakang dengar apa tidak? jika mendapatkan rangsangan maka otot akan berkontraksi. Bila otot tidak bekerja, maka otot akan berrelasi, yaitu mengundur atau kembali ke ukuran semula. Gimana, ada pertanyaan lain? Ada. Semangat sekali ya kelompok 1 ini ya. Mantap Ima. Jelaskan perbedaan otot bisep atau otot trisep. Diskusi dulu, jawabannya dicari dulu. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 1. Kelompok 1 tolong diperhatikan jawaban dari kelompok 2. Ya, otot bisep terletak di bagian lengan atas depan. Fungsi dari otot bisep adalah untuk menggerakkan dan menentangkan siku, sementara itu otot trisep letak di bagian atas lengan belakang dan samping. Otot trisep memiliki fungsi untuk membantu meluruskan lengan. Ya, sudah. Mana kelompok 1? Ya. Nah, ayo selanjutnya mau tanya? Tuh. Semangat sekali hari ini anak-anak semua ini. Kelompok mana dulu? 3. Gantian jawab dulu, tadi sudah cewek. Kelompok 4 dulu. Pertanyaannya bagian mana yang berkontraksi dan bagian relaksasi pada otot bisep dan trisep. Ayo, jelas kok Mbak pertanyaannya? Ya. Ulang lagi, diulang tadi ada sepeda motor liwat. Bagian mana yang berkontraksi dan bagian mana yang relaksasi pada otot bisep dan trisep. Ayo dicari dulu, bisep itu tadi yang sebelah mana, trisep sebelah mana, yang kontraksi sebelah mana, relaksasi sebelah mana.
otot ini menjadi otot anagonis. Kemudian di saat bersamaan otot triceps akan mengalami relaksasi sehingga memudahkan lengan untuk membengkok. Ada pertanyaan lain? Ayo, gimana kelompok 4? Sudah cukup, sudah paham? Nah, selanjutnya dari kelompok 3 mau tanya. Otot biceps dan triceps bekerja bagaimana? Bagaimanakah cara kerja otot biceps dan triceps itu maksudnya? Ya. Baik, kami akan menjawab. Langsung dijawab. Bekerja secara sadar. Maksudnya otot ini bergerak berdasarkan perintah otak. Gimana kelompok 3 gimana jawaban dari kelompok 2? Sudah cukup. Kurang keras. Bekerja secara sadar. Maksudnya otot ini bergerak berdasarkan perintah otak. Berdasarkan sudah jelas? Keras. Baik. Tadi yang pertama kali bertanya kelompok 1. Pertanyaannya tadi gimana kelompok 1? Jelaskan perbedaan otot biceps dan otot triceps. Perbedaannya gimana tadi perbedaannya dari kelompok 2? Otot biceps terletak di bagian lengan atas lengan. Dicontohkan ya, ada cowok 1, lengan maju ke depan, otot biceps di lengan bagian Atas depan. Coba ini kan nggak boleh ya. Ini sampai ini dong. Di lengan bagian depan, coba ini dibengkokkan. Ini bicep itu terletak di lengan bagian atas. Berarti ada 2. B itu 2 otot, 1, 2. Ini ototnya ada 2, paham? Kemudian yang bawah ini, kalau misalkan binaragawan kelihatan karena imam tidak binaragawan jadi tidak begitu kelihatan bicepsnya. Kalau yang di bawah sini namanya otot triceps. Selesai. Cara kerjanya, tadi ada cara kerjanya. Fungsinya gimana? Fungsi dari otot biceps adalah untuk menggerakkan dan merentangkan siku. Nah, ini fungsinya menggerakkan, merentangkan, gerak rentang ya. Yang atas ya bicep, gerak rentang. Berarti tadi kalau bicep itu pertanyaan kedua dari kelompok berapa? 1 sudah paham ya? Bicep. B itu 2, kalau tri itu 3. Kalau catur 4. Tapi kan nggak ada catur ya, adanya B sama tri. Oke. Lanjut untuk pertanyaan dari kelompok 4. Ayo, tadi apa pertanyaan kelompok 4? Bagian mana yang berkontraksi dan bagian mana yang relaksasi pada Dari otot bicep. Oh ya, nanti dicontohkan lagi ya jawabannya apa? Contohnya ketika seorang membengkokkan sikunya, maka biceps akan berkontraksi. Otot ini menjadi otot anagonis. Kemudian di saat bersamaan otot triceps akan mengalami relaksasi sehingga memudahkan lengan untuk membengkok. Sini. Jadi dengerin semua, dilihat bagaimanakah cara kerja kontraksi sama relaksasi pada otot biceps dan triceps. Ingat, B di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Kalau lengan ini dibengkokkan gini, ditekuk, ya kan? Yang atas terjadi apa? Ditarik gini kan? Berarti yang atas terjadi kontraksi. Kontraksi sini kan relaksasi. Baru kalau diluruskan kan ketarik yang bawah. Baru kalau diluruskan yang triceps kontraksi, yang bicep relaksasi. Paham? Ngerti bedanya? Tahu. Jos. Terus tadi kelompok Bagaimana cara kerja otot biceps dan triceps? Bekerja secara sadar, maksudnya otot ini bergerak berdasarkan perintah otak. ya kan? Tadi bekerja secara sadar. Misalkan binaragawan, saya mau angkat barbel, kan? Misalkan ini ibaratkan
ini barbel. Saya mengangkat, otaknya kan bekerja, ada rangsangan. Kita kan sadar, ayo angkat barbel, bekerja, gini ya kan. Kalau misalkan ini kerjanya tidak sadar, berarti terus gini rek, nggak berhenti rek, sama seperti jantung, ya kan. Tahu ya bedanya sadar sama tidak sadar? Tahu. Jadi kalau diperintah, dia bekerja. Kalau tidak, ya sudah berhenti. Kalau otot jantung yang kira-kira tidak sadar, cara sadar kan sudah ya. Kalau tidak sadar gimana? Berdetak. Kalau sadar, jantung berhenti gitu. Jantung kerja gitu. Jadi hidup mati. Dari kelompok 2 ini ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semua tentang mekanisme kerja otot ya? Tentang mekanisme kerja otot sudah paham semua? Oke, bisa diakhiri kelompok 2. Baik, sekian dari kami atas presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dilanjutkan kelompok berapa dulu? 3 dulu. Ayo, silakan presentasi dimulai. Yang lainnya harap kelompok lain ini didengarkan jawabannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Geser, ayo ada geser. Ayo, biar kelihatan jelas. Sifat kerja otot dibagi menjadi 2, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis bukan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan. Misalnya kerja otot dan tricep yang menggerakkan tangan. Otot sinergis merupakan otot yang hubungan peran saling bekerja sama secara bersamaan. Misalnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersama menggerakkan telapak tangan bisa mengajak dan menelungkup. Menengadah minta uang, menelungkup kita yang mengasih uang. Yang presentasi dari kami ada yang ingin ditanyakan? Ada. Bentar. Presentasi. Yang mau tanya silakan dari kelompok berapa dulu? 1. Kelompok 1. Silakan dicatat pertanyaannya. Jelaskan perbedaan dari pronator teres dan pronator quadratus. Ayo dicari dulu jawabannya. Jawaban dari kelompok 1, otot pronator teres adalah otot yang berada di bawah lengan. Sesuai dengan namanya, salah satu fungsinya adalah untuk melakukan gerakan pronasi lengan bawah. Otot pronator quadratus merupakan otot yang dapat menyebabkan telapak tangan mengadah atau mengelupuk. Otot ini bekerja secara sinergis.
Dicari dulu. Apakah yang dimaksud otot? Gish. Sudah? Ayo didengarkan kelompok 4. Otot sinergis disebut sebagai otot yang bekerja saling bersinergi. Beragam gerak otot juga termasuk bagian otot bergerak beserta fungsinya. Jaringan otot adalah sel-sel yang sedang melakukan kontraksi agar tubuh bisa melakukan pergerakan yang berbeda. Tepat sudah cukup. Sudah. Ayo selanjutnya kelompok 2. Mau tanya? Silakan kelompok 2. Sebutkan 3 contoh gerakan otot pada kehidupan manusia sehari-hari. 3 gerakan otot pada manusia dalam sehari-hari. 3 jenis gerakan otot ya. Sudah. Gimana kelompok 3? Sudah menemukan jawabannya? Sambil dipraktekkan ganti jawabannya ya. 1. Ayo dengerin yang lainnya. 1. Fleksi dan ekstensi. Fleksi gerakan membengkokkan atau menarik. Ekstensi gerakan meluruskan. Contoh gerakan yang ditimbulkan oleh lutut dan siku. Ayo gimana? Contohnya? Nah. Terus. Bengkokkan dan menarik. Paham? Contohnya seperti itu ya. Kemudian itu dalam kehidupan sehari-hari loh, Ren. Kalian nggak pernah main bola. Bentar. Kan di depan dulu sikunya. Masa langsung cetak tadi. Ayo, lanjut ditekuk dulu kan. Lanjut. 2. Elevasi dan depresi. Elevasi gerakan mengangkat, depresi gerakan menurunkan. Contoh gerakan rahang bawah saat membuka dan menutup mulut. Contohnya rahang bawah membuka dan menutup mulut. Rahang yang bawah buka, tutup. Paham ya? Kalau kita makan kan nggak mungkin mulut kita itu diam saja gitu. Kan nggak mungkin, jadi harus membuka rahang bawah, dibuka. Kalau makanan sudah masuk, rahangnya ditutup. Ayo selanjutnya. 3. Supinasi dan pronasi. Supinasi gerak menengadahkan tangan, pronasi gerak melumpuhkan tangan. Contohnya gimana? Ini kalau sama melumpuh. Ini kalau minta uang ke orang tua. Tuh minta uang. Yang baik itu mengasih apa menerima? Mengasih. Memberi apa menerima? Memberi. Beri. Jadi kalian biasakan untuk memberi, peduli ke orang lain. Jangan punya uang, temennya kesusahan, minta tolong, mau pinjam uang. Sorry ya, bukan teman. Itu jangan sampai seperti itu ya. Paham anak-anak? Apa saja? Supinasi dan pronasi. Contohnya gimana supinasi pronasi? Gerak menengadah Dan melumpuhkan tangan. ayo semua. 1, 2, 3. Supinasi dan pronasi. Supinasi. Pronasi. Yang kedua tadi apa? Elevasi dan depresi. Elevasi. Buka mulutnya. Semuanya dibuka. Dibuka. Dan depresi ditutup mulutnya.
Yang ketiga, fleksi dan ekstensi. Kakinya dilipat, ditekuk, diluruskan, ditekuk, diluruskan. Ayo, sudah semua ya? Gimana? Ada yang ditanya lagi? Iya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya kelompok kami. Iya. Ayo yang lainnya dengarkan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Pak saya. Polos terletak di organ dalam kelenjar dan pembuluh darah. Otot polos Tidak dengar. Yang belakang tidak dengar yang keras. Otot polos terletak di organ dalam kelenjar dan pembuluh darah. Otot polos memiliki inti sel yaitu satu letak di tengah. Kurang keras. Yang keras untuk yang keras. Otot polos terletak di organ dalam kelenjar dan pembuluh darah. Otot polos memiliki inti sel yaitu satu letak di tengah. Otot polos memiliki bentuk gelondong. Otot polos memiliki kecepatan respon lama. Otot polos melakukan kontraksi lama. Otot polos memiliki cara kerja yaitu involunter. Otot polos memiliki kerja saraf yaitu tidak sadari. Otot polos terdapat lambung uterus, pembuluh darah, rahim, dan kantung urin. Otot urin Ayo yang lebih keras lagi. Yang keras ya nak. Kedengaran yang bawah. Yang keras. yang belakang gak kedengeran. Otot urin. Inti sel dong. Banyak letak di tepi bentuk dan buah tidak berbentuk cabang Kurang keras bu. kecepatan kemampuan sebentar cara kerja voluntas kerja rasa sendiri dapat meletak pada rangka. Ayo yang terakhir. Yang keras. Otot yang keras. Yang kenyang. Yang belakang nanti kalau nggak Putra ya dengar apa enggak? Ayo. Otot jantung terletak Dengar apa enggak Putra? otot jantung terletak di dinding jantung. Otot jantung inti sel banyak letak di tengah. Otot jantung berbentuk serabut bercabang. Otot jantung kecepatan respon lama. Otot jantung kemampuan kontraksi cepat. Otot
bekerja saraf tidak disadari. Otot jantung terdapat di dinding jantung. Oke. Sekian presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Ayah, presentasi dari yang mau tanya silakan angkat tangan. Ayo, kelompok mana dulu? Kelompok satu. Satu. Apakah yang terjadi jika otot jantung bekerja secara sadar? Ayo, tulis dulu. Apa yang terjadi jika otot jantung bekerja secara sadar? Baik, kami terhormat akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah yang terjadi jika otot jantung bekerja secara sadar? Jika otot jantung bekerja secara sadar, maka kerja jantung bekerja sesuai kehendak kita. Kerja otot jantung akan terlaksana jika ada perintah secara sadar. Dan apabila kita tertidur dan tidak memerintah jantung untuk bekerja, maka jantung tidak akan bekerja atau berhenti, maka akan terjadi kematian. Mana? Kelompok 1 sudah paham? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo yang mau tanya lagi. Apakah persamaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Apakah persamaan otot lurik, polos, dan jantung? Persamaannya adalah sama-sama tersusun atas myofibril atau serabut otot. Gimana tadi yang tanya kelompok berapa? 2. Gimana kelompok 2? Sudah. Jawabannya apa tadi? Sudah apa jawabannya? Ayo diulangi lagi. Apa? Persamaannya adalah sama-sama tersusun atas myofibril dan atau serabut otot. Gimana kelompok 2 jawabannya? Apa? Tersusun myofibril dan serabut otot. Ayo lanjut. Selanjutnya. Bagaimana struktur otot lurik? Gimana tadi pertanyaannya dari kelompok 3? Bagaimana Bagaimana struktur dari otot lurik atau rangka? Sama saja ya Dek ya, otot rangka atau otot lurik. Baik, struktur otot lurik dibagi menjadi 3. Yang pertama, epifisium. Epifisium adalah lapisan terluar dari jaringan yang mengelilingi seluruh otot. Yang kedua, perifisium adalah lapisan tengah yang mengelilingi berkas serat otot. Serat otot. Yang ketiga, endomysium adalah lapisan terdalam yang mengelilingi masing-masing serat otot. Gimana? Kurang jelas, Bu. Diulangi lagi. Diulangi lagi.
Arjuna. Pertama, epimisium. Epimisium adalah lapisan terluar dari jaringan yang mengelilingi seluruh otot. Yang kedua, perimisium adalah lapisan tengah yang mengelilingi berkas serat otot. Yang ketiga, endomisium adalah lapisan terdalam yang mengelilingi masing-masing serat otot. Gimana? Sudah cukup? Sudah. Baik. Kelompok 4 sudah sangat bagus presentasinya, bisa diakhiri. Kesekian tanpa terkasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial dari kelompok 4 yang sangat suka dengan pelajaran bahasa Indonesia sampai bikin pantun untuk pelajaran biologi. Baik. Oke, anak-anak, tadi kalian kan sudah mempelajari tentang macam-macam otot, kemudian mekanisme kerja otot, sifat kerja otot. Bagaimana semua? Masih bingung apa sudah sedikit paham? Sudah paham. Untuk lebih pahamnya lagi, Ibu akan mengasih tayangan video. Jadi nanti kalian amati videonya sambil kalian cocokkan dengan yang ada di LKPD. Dicatat juga ini, yang penting-penting dicatat. Dilihat videonya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan ruang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Fungsi otot pada manusia ada 3 yosobanya. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam otot manusia. Ada 3 yosobanya. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelindong, terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Macam-macam otot individu itu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Dan ciri-ciri otot lurik adalah berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Dan yang terakhir ya sobat, macam-macam otot adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian ciri-ciri otot jantung antara lain, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah.
bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Untuk sobat, macam-macam otot yang ada dalam tubuh manusia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, kalian tadi sudah melihat tayangan video tentang macam-macam otot, kemudian mekanisme kerja otot, sifat kerja otot. Sekarang ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan dari hasil diskusi dan juga pengamatan video yang ada di depan. Silakan angkat tangan. Kelompok berapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ayo kelompok 2. Kesimpulannya. Mekanisme kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu kontraksi dan relasi. Oke, mekanisme kerja otot dibagi menjadi dua, kontraksi dan relaksasi. Kemudian selanjutnya, Sifat kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu antagonis dan sinergis. oke, sifat kerja otot dibagi menjadi dua, antagonis dan sinergis. Kemudian nomor 1. Otot manusia dibagi menjadi tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot manusia dibagi menjadi tiga, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baik, semua kesimpulan dari kelompok kelompok yang dekat ini sudah hampir mendekati sempurna. Baik, kemudian ibu akan menyimpulkan pembelajaran kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk kesimpulan yang pertama, tadi sesuai dengan kelompok 1, otot manusia meliputi 3 jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sesuai dengan tujuan pembelajaran nomor 1, siswa peserta didik atau siswa menganalisis macam-macam otot. Ada 3. Kemudian yang kedua, sifat kerja otot dibedakan atas otot antagonis dan otot sinergis. Ada 2. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan, sedangkan otot sinergis merupakan otot yang hubungan kerjasamanya saling bersamaan. Kalau antagonis biasanya saling tolak-menolak, kalau sinergis berbarengan, ya. Mesra gitu loh, kalau antagonis bermusuhan. Tuh, sifat kerja otot sesuai dengan tujuan pembelajaran nomor 2. Kalian mengetahui sifat kerja otot. Kemudian yang ketiga, otot dapat melakukan kontraksi. Kontraksi otot terjadi mengikuti teori modul geseran atau peluncuran filamen. Kemudian filamen otot ada 2 jenis, yaitu filamen halus dan filamen tebal. Yang keempat, saat otot berkontraksi diperlukan energi, yaitu dalam bentuk ATP. Energi ATP diperoleh dengan respirasi aerob dan anaerob. Selanjutnya, dari kesimpulan ini, ibu akan mereferensikan pembelajaran kali ini. Bagaimana anak-anak belajar kali ini? Gimana? Semangat apa gimana? Semangat gimana? Masih adakah yang belum kalian pahami? Sudah. Wah, sudah semangat semua. Untuk mengukur pemahaman kalian, ibu akan mengasih tes kognitif yang ada di kuisis. Silahkan buka WA grup kalian, sudah ibu share di WA grup kalian. Ayo, silahkan dibuka WA grup kalian. Untuk alamatnya, nah sabar ya. Sudah masuk? Jangan dulu. Bang ini kuisis.com/join. Sabar. Untuk kodenya sabar. Ini kok sabar? Sudah masuk kuisis semua? Belum. Belum.
Sabar, menunggu jaringan. Itu dilihat joinnya mana? 014193. Ayo. 014193 untuk kodenya. Sudah? Kosong 014193 ini belum ada yang join ini Mas Ian. Ija, Tara, Serla. Sudah join semua? Belum, ini belum masuk. Bentar. Bukan lagi. Sabar, ini masuk lagi kembali. Tadi soalnya belum ada yang join. Ini kodenya ini 076172. Sudah ada satu yang masuk. Tikus. Dua. Shirley masuk. Kodenya belum. Lutfiadi masuk. 076172. 16. Bulan 19. Aku 16. Ayo, masih banyak yang belum masuk. Muhammad Abdul. 076172. Ya, enggak support lagi. Ayo, masih 9 orang. 8. Siapa yang belum masuk? Harus masuk lagi. Siapa yang belum masuk lagi? Ija belum, Bu. Oke, ya. Ayo. Masih berapa di 11. Siapa yang belum masuk? Putra. Sudah masuk semua? Imam sudah? Masih 12. Sudah ya? Mulai ya? Ya mulai. Mulainya. Sudah ya? Sudah ya? Ibu mulai. Ayo dikerjakan sendiri, duduk, duduk. Dikerjakan sendiri. Ayo, jangan selesai ini berebutan 2 dan 1.
Sudah, kita lihat dulu siapakah pemenang kali ini. Untuk tempat pertama akan tempat kedua Nida, untuk juara 3 jadi silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yung doon, no, sini tak isi kawin. Langsung hadiahnya Ibu kasihkan ke kalian. Ayo anak-anak tepuk tangan untuk mereka bertiga yang juara. Untuk yang lain, pertemuan selanjutnya ditingkatkan lagi belajarnya supaya Siap, mendapatkan hadiah. tingkatkan semangat. Supaya bisa mendapatkan hadiah. Baik, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menutup pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan akan bermanfaat kepada kalian sebagai bekal kalian untuk kedepannya. Ayo ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Sebelum pulang, meja, bangku dikembalikan di tempat semula. Duduk terlebih dahulu. Ya, untuk LKPD-nya disebutkan. Ciri-ciri sendi, macam-macam sendi itu apa? Dibaca dulu di rumah. Dibaca bukunya, jangan dibuat di bukunya ya.